Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi, ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi hadis qudsi, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang hadis-hadis dari Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bagaimana, ya, beberapanya keutamaan kaum muslimin, ya, cuma janji Allah kepada hamba-hamba yang beriman, ya, perintah Allah atas senantiasa bertobat, ya, kemudian syariat dalam berinfak dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu, ya, kita lanjut ke hadis ke-15, al-hadits khamis, khamisyata asr, ya, hadis ke-15 tentang bagaimana ampunan Allah, ya, maghfiratullah, ya. Nah, wasti maghfiratullah, ya. Begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sebelumnya, ya, sebelum kita masuk ke hadis tersebut, bagaimana sih cara kita menggapai ampunan Allah, ya? Kiat-kiatnya itu gimana sih, ya? Dalam pembahasan salah satu ulama, ya, ada kiat-kiat dalam bertaubat, ya. Nah, maka kita harus terlebih dahulu, ya, mengetahui dalam kiat-kiat bertaubat atau syarat, ya, agar taubat ini insya Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Wahai orang-orang beriman, ya, kata Allah, ya, bertaubatlah, meminta ampunlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, ya, dengan taubat yang benar-benar murni, ya. Pendapat dari Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang bagaimana taubatan nasuha, ya, beliau berpendapat bahwa dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, jilid ketujuh, ya, halaman 323, ya, taubatan nasuha, ya, yakni taubatul ladzi, ya, la ya'udu bil zunub, ya, tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang ia lakukan, ya. Wa la ya'udu ila dzunubihi, ya, dan tidak lagi dan menyesal, wa yandam an dzunubihi, dan juga dia menyesali dosa-dosanya yang telah dia ingat dia lakukan, dia menyesal. Yang pertama berarti apa? Ya, tulus niat, ya. Kalau kita bicara ketulusan, ya, temannya itu ikhlas gitu. Ya, tulus itu berarti ada suatu tujuan yang dia inginkan. Tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, yaitu menghindari dosa itu kembali. Yang kedua, dia menyesal. Dia harus menyesal. Ya, saya berbuat ini, ya, tentu pasti Allah tidak suka. Saya menyesal berbuat ini. Kenapa saya berbuat ini? Ya. Nah, yang ketiga, la ya'udu marrata tsaniyah, tidak mengulang, ya. Tidak ingin mengulang kembali, ya. Yang pertama menghindari, yang kedua menyesali, yang ketiga tidak ingin mengulangi lagi. Udah ada usaha nih nggak mau mengulang, ya. Lalu yang terakhir, ya, kalau hablu minan nas, maka ganti rugilah, ya, bertanggung jawablah, ya. Kemudian ada pendapat dari Imam Ats-Tsauri dan lain sebagainya, ya. Ya, dalam sholat taubat, ya, kita boleh bertobat astagfirullah tsumma ya wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau doa yang lain bisa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, nggak masalah, ya. Nah, ada salah satu pendapat ulama, ya, dari Imam Hudzaifah, ya, rahimahullah taala, bihasbil mar'i minal kadhab ayyaqul, ya, salah satu bentuk atau ciri-ciri orang yang senantiasa berbohong, dia mengatakan astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, tsumma ya'ud, kemudian dia mengulangi lagi perbuatan dosa yang dia minta ampuni tersebut, ya. Dalam kitab Jami'ul Ahkam, ya, jilid kedua, halaman 411, ya. Nah, inilah bagaimana, ya,
para ulama memandang taubat, ya, bisa kita simpulkan dari pendapat Imam Ibnu Katsir, ya. Ini ada pendapat imam lain, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dan lain sebagainya. Namun kita bisa simpulkan bahwa dalam pendapat Ibnu Katsir ini paling komplit ya menurut anak pribadi, ya. Taubatan nasuha itu kiat-kiatnya yang pertama, ya, tulus, ya, memang benar-benar mau taubat, ya. Niatnya tulus untuk bertaubat, ya. Yang kedua, tidak mengulangi, ya. Afwan, ya. Yang kedua itu menyesal, ya. Ada rasa penyesalan, ya. Dia tahu ada kerugian, ya. Nyesel gitu ya. Ada rasa penyesalan, ya. Yang ketiga, tidak mengulangi kembali, ya. La ya'udu maratan tsaniyah, ya. Tidak mengulangi lagi, ya. Nah, yang keempat, bila berkaitan dengan hablum minan nas, maka dia harus tanggung jawab, ya. Hmm, nah, tanggung jawab, ya. Nah, inilah kiat-kiat bertaubat, ya. Menyesal, tulus ingin bertobat, ya, menyesali perbuatan karena kerugian atau larangan Allah Subhanahu wa taala, dan janji tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya atau setelahnya. Yang terakhir, bila hablum minas, tanggung jawab, ya. Dan tobat, ya, salah satu bentuk dari doa, ya. Tobat salah satu bentuk dari doa, ya. Doa agar minta diampuni, ya. Nah, maka dari pendapat Ibnu Qayyim, ya, idza jama'a ma'ad du'ai wa hudurul qalbi, ya, kita persingkat hadisnya, itu pendapat beliau dalam kitab Ad-Dawa Dawa, ya. Doa itu ya harus menghadirkan hati, ya. Artinya apa? Ikhlaskan niat untuk berdoa itu, ya. Tekadnya dikuatkan lagi, apa yang dia inginkan, apa yang ingin ditobat, kuatkan, tulus, ya. Yang kedua, cari waktu yang tepat, yang luang, ya. Cari waktu yang lebih dikabulkan, ya. Nah, maka ya para jamaah sekalian boleh, ya, mencatat mungkin, ya, waktu-waktu dikabulkannya doa. Yang pertama sepertiga malam terakhir, ya, atau qiyamul lail. Yang kedua setelah adzan, ya, bukan cuma adzan maghrib, ya. Yang ketiga baina adzan wal iqamah, ya, antara adzan dan juga iqamah setiap sholat fardu, ya. Yang kelima, yang keempat afan, setiap akhir sholat lima waktu setelah berzikir, ya. Nah, Fan, tadi yang keempat. Yang kelima, ketika imam naik mimbar di sholat Jumat. Hmm. Makanya ada doa, ya. Itu salah satu rukun dalam Jumatan, yaitu berdoa, ya. Dan akhir waktu hari Jumat setelah asar, ya. Nah, ini 6 waktu di mustajabnya doa. Ya, mungkin para jamaah sekalian boleh mencatat, atau nanti kalau yang terlewat boleh bertanya kembali. Ya, itu waktu-waktunya. Tapi bagaimana sih kiat doa itu lebih dikabulkan? Ya, dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama, ya, akhirnya para ulama menyimpulkan yang pertama, ya, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ya. Yang kedua, dalam keadaan tohar, ya, tohur, suci, ya. Yang ketiga, mengangkat tangan, ya, dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW senantiasa mengangkat tangan untuk penghambaannya, ya, seakan-akan merendahkan diri di hadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, memulai dengan memuji Allah, ya, dan menyanjung Allah, ya. Makanya walahus sana'ul husna, dan bagi Allah itu segala pujian yang baik, gitu kan. Mulailah, ya, memuji Allah sesuai dengan apa yang dia inginkan dari doa tersebut, ya. Kalau ingin rezeki, ya, ya Razik, ya Ghani, bisa, ya kan, wahai pemberi rezeki, wahai yang maha kaya. Wahai ingin kesembuhan, ya Syafi la shifaun illa shifau, bisa, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, salawat kepada Rasulullah SAW, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lanjutkan dengan doa. Yang keenam, ya, taubat dan beristighfar, ya. Makanya zikir setelah sholat itu kita diawali dengan istighfar, ya, karena salah satu adab dalam berdoa, ya. Ah, salah satu adab dalam berdoa, ya.
Nah, yang ketujuh, ya, menghadirkan diri di hadapan Allah. Maksudnya apa? Benar-benar menghadirkan ini menyesuaikan kondisi, lebih tepatnya menyesuaikan kondisi dalam khusus berdoa. Ya. Walaupun ya seperti pertemuan yang lalu Ana sebutkan ya nggak apa-apa kita doa di atas kendaraan. Ya tapi kalau kita mau lebih diutamakan doa kita ya atau para ulama berijtihad ini lebih utama ya kita luangkan waktu khusus dan tempat khusus untuk berdoa ya. Kemudian kita bertawasul itu bukan maksudnya kita ini ya laduni bukan ya. Bertawasul itu mengingat perbuatan baik kita atau uh, kita menyesali dosa-dosa kita untuk bertawasul ya agar doa kita lebih dikabulkan ya. Nah, kemudian yang kesembilan atau yang terakhir ya yaitu waktu di disusul dengan sodakoh ya. Nah, inilah bagaimana waktu dan kiat-kiat dikabulkannya doa ya. Nah, dan sekali lagi ya taubat ya termasuk dari doa ya karena kita meminta ya doa itu kan da'a yada'u memanggil Allah untuk kita minta sesuatu. Ya, kita minta agar dosa-dosa kita diampuni. Nah, maka kita masuk ke dalam hadis setelah kita usahakan tadi kiat-kiat agar taubat dan dosa kita ya bisa lebih dikabulkan atau lebih diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita masuk bagaimana sih ampunan Allah tuh definisinya bagaimana? Ya, kita akan masuk ke dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat ampunan Allah itu seperti apa? Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ya, Allah berfirman, ya, ya, Allahu yaqul, ya, ya ibni Adam, ya, kata Allah, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Ya, sesungguhnya ketika engkau berdoa kepadaku, mengharapkan sesuatu dariku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya, maka aku akan ampuni dari keinginanmu, doa-doamu, harapanmu untuk diampuni, aku akan ampuni. Ya, alamaka nafika wala ubali. Atas apa dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Ya, tidak peduli dosanya apa, sebabnya apa, khilaf atau bagaimana. Allah insya Allah akan ampuni. Kita jadi di sini kita usaha optimis ya. Roja yarju itu berharap, optimisme kita. Ya, nah, ini berkaitan dengan pertemuan sebelumnya kan. Oh ya, orang belum apa-apa, ya nggak merasa doanya nggak dikabulkan, nggak mau doa lagi, nggak mau ibadah lagi. Jangan optimis, ya karena pengabulan doa ada tiga bentuk. Yang pertama langsung dikabulkan, yang kalau ditangguhkan dan diganti dengan yang lebih baik, yang ketiga ditangguhkan dan dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada ruginya doa itu, nggak ada ruginya, ya. Nah, pasti mendapatkan kita keuntungan ya antara kita dikabulkan digantikan dengan yang lebih baik atau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil anak cucu Adam kedua kalinya, ya ibnu Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama ya. Anan itu penjuru ya. Tsumma astaghfartani ya, ketika engkau ya dosanya sudah mencapai seluruh penjuru langit, Tumastaghfarni, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubad. Ya. Aku akan mengampuni dan aku tidak peduli dosa itu sebanyak apapun, dalam bentuk apapun. Ya, ya ibnu Adam, ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala memanggil anak cucu Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau engkau nanti di padang mahsyar datang kepadaku. Aku hisap engkau dan engkau membawa seisi dunia bumi ini kesalahan, perbuatan dosa. Firman laki tani dan engkau nanti kehadapanku dan aku hisap la tusyriku bi syai'a.
dan engkau tidak mensyirikkan aku, tidak menduakan aku dalam beribadah dengan sesuatu apapun atau dengan makhluk apapun, la ataituka biqorobiha magfirah, maka aku akan datangkan ya ampunan yang sama ya dengan isi bumi tadi, dengan bumi dan seisinya, ampunan ya, akan datangkan ya dengan seisi bumi ya, ampunan juga. Nah, inilah bagaimana sifat ampunannya Allah. Tidak ada batasan. Kalau tidak pernah membatasi ampunan Allah, tapi dengan syarat kita sungguh-sungguh. Makanya tadi di sebelumnya saya ada sampaikan, kalau kita mau bertobat, berdoa, ini loh, ada syarat dikabulkannya doa. Ya. Nah, ada syarat diterimanya taubat. Ya. Ini dulu dikerjakan, ya. Baru kita berharap ampunan Allah. Jangan kita nggak ada usaha, eh kita berharap. Ya. Hmm. Seperti kalau kita beramal, berdoa agar amal kita dimaksimalkan dan menjadi penghapus dosa, baru kita berharap. Ya, jangan kita nggak ngapa-ngapain, doa aja tidak. Harapannya tinggi sekali, ya. Itu nggak realistis, tidak masuk di logika. Ya, kita harus maksimalkan amal soleh kita. Baru kita mengharapkan kepada Allah dengan doa dan juga harapan agar apa? Dosa-dosa kita diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan. Ya, nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa amal soleh kita diterima. Bukan hanya diterima, dilipat gandakan dengan maksimal. Dan di sisi lain menjadi penghapus dosa-dosa kita yang kita nggak tahu berapa banyak. Ya. Nah, kita masuk kepada perawi Anas bin Malik. Siapa yang nggak tahu Anas bin Malik sih? Ya, Maula terakhirnya Rasulullah SAW setelah Zaid bin Harith wafat pada perang Mu'tah. Ya, karena perang Mu'tah itu Ja'far wafat. Ya, Ubadah bin Somit juga wafat. Zaid bin Harith wafat. Tiga jenderal Hafiz ya, Al-Quran wafat pada satu perang dan digantikan oleh seorang yang baru masuk Islam 1 tahun. Itu pada tahun 7 Hijriah. Tapi siapa beliau? Ya, Khalid bin Walid. Ya, sebuah kisah yang sangat menakjubkan pada perang Mu'tah, yang mana sebetulnya kita tidak bisa dikatakan menang saja, menang juga ya. Tapi Khalid bin Walid mempunyai strategi agar pasukan itu dibuat berputar, yang mana porosnya kepada Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib, agar para kaum muslimin menghemat tenaga dan juga mengusingkan ya, garis pertahanan benteng dari Rom, ya, Heraklius. Ya. Ya, beliau dilahirkan di kota Al-Madinah Munawwarah, ya. Kaum Ansar Murni. Ya. Nabi Rasulullah SAW memberikan dia kunyah Abu Hamzah. Ya. Beliau masuk Islam sejak kecil. Ya. Ayah bernama Malik bin Nadr. Ya. Ketika beliau berusia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim, ya, Raja Anha, yang membawanya kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat, yang menjadikan asisten Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, Anas bin Malik ya, berkata, ia baru 10 tahun. Dan ketika beliau wafat, beliau berumur 20 tahun. Ya. Hmm. Dan ya, Masya Allah ya, Anas bin Malik ini pas Baitur Ridwan itu berarti masih berumur 8 tahun. Ya. Mungkin salah satu sahabat yang paling muda pada Baitur Ridwan. Ya, bisa dibilang umurnya lebih muda daripada Ali bin Abi Thalib ya. Karena Ali bin Abi Thalib pada perang Badar masih berumur 16 ya. Eh, Afwan, masuk Islam beliau kan 7 tahun. 7, oh udah 20-an ya, udah 20-an. 22 atau 21 ya. Dan beliau wafat ya di Basroh ya. Nah, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis yang cukup banyak ya. Pada tahun 93 Hijriah ya, atau 712 Masehi, dalam usia 100 tahun ya. Karena ya, beliau didoakan umur yang panjang kan dan barakah oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih.
Dan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basra. Atau mungkin seingatannya beliau itu sahabat terakhir yang hidup pada zaman tabiin. Padahal bahkan tabiin itu beberapa sudah wafat ya. Ya. Tabiin itu beberapa sudah wafat pada kekhalifahan Hajjaj bin Yusuf ya. Salah satu khalifah yang zolim, yang beberapa ulama itu menganggap Hajjaj bin Yusuf itu, karena kan Hajjaj bin Yusuf itu Khawarij, tapi menjadi gubernur Mekah ya. Mekah dan Madinah. Afan Madinah kalau nggak salah. Ya. Dan eh, beberapa ulama itu menganggap Hajjaj bin Yusuf itu nggak muslim karena membunuh beberapa tabi'in yang berkata bahwa Al-Quran itu kalamullah ya, karena Hajjaj bin Yusuf berpendapat Al-Quran itu makhluk ya. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah maka dipenggal langsung di tempat. Beberapa tabi'in itu wafat kan ya. Pada pemimpin Hajjaj bin Yusuf yang akhirnya tergantikan pada tahun 86 Hijriah ya. Dan Anas bin Malik masih hidup. Kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini. Ya. Yang pertama unsur fikih dalam hadis ini perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya. Syariat yang mana sebanding dengan silaturahim dan juga amal soleh, ya doa. Ya, amal soleh adalah segala bentuk perbuatan fisik kita, ya, atau perbuatan lisan kita untuk niat beribadah itu amal soleh. Ya, kalau doa kan kita meminta, ya, lebih khusus ya doa itu amal soleh, tapi lebih khusus untuk kita meminta. Silaturahim ya dalam menyambung sosial kemanusiaan. Makanya ya, anak heran kenapa ada golongan yang meniadakan silaturahim sebagai amal soleh. Mereka bilang ya ibadah itu hanya khusus Allah, enggak. Silaturahim itu ibadah, ya kan? Nah, qala rabbuka ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, doalah kepadaku dan aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa ya berdoa dong. Ya. Ini kebutuhan kalian kok. Ini Allah yang ngajak. Ya, bukan berarti kalau nggak ada yang doa Allah jadi kesempitan gitu kan. Allah nggak punya kuasa. Enggak. Ya. Nah, dari hadis Nu'man juga, ya, doa huwal ibadah. Ya doa itu ibadah. Ya. Seorang Muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadirkan hati, yaitu bersungguh-sungguh, ya tulus dalam berdoa dan juga bertaubat dan tidak ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa. Ya, tidak ada unsur-unsur kita itu tidak melakukan sesuatu yang menghalangi doa. Ya, seperti tidak tulus atau hanya untuk ria, itu menghalangi itu. Ya, itu menghalangi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya bahwa doa tersebut pasti dikabulkan. Ya. Nah, seperti tadi kita jelaskan, ya. Mohon maaf kita singkat agar waktu cukup. Ya. Maka seorang Muslim hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan ia yakin bahwa doanya dikabulkan. Ya. Ini bukan kita pastikan, tapi kita optimis berharap bahwa doa kita pasti dikabulkan. Maka seorang Muslim ya selayaknya tidak berdoa dengan hati yang lalai atau dengan hati yang ragu. Ini saya doa dikabulin gak ya? Ya takut nih nggak dikabulin. Nanti toko saya tutup lagi kalau nggak dikabulin. Gimana ya? Ya Allah, ya semoga ya kalau engkau berkenan. Nggak ada tuh. Kalau engkau berkenan, ya Allah Subhanahu senantiasa berkenan mengabulkan doa hambanya. Pasti, ya pasti itu. Tinggal kitanya sungguh-sungguh atau tidak. Memenuhi syarat nggak kita dalam berdoa? Itu loh. Ya, itulah pentingnya kita mengetahui ilmu. Ya, jangan cuma saya doa. Oh, saya udah doa kok nggak dikabulin. Ya. Nah, bisa jadi pertama Anda tidak sabar. Yang kedua, ketika engkau berdoa, engkau nggak sungguh-sungguh. Ketiga, ada unsur yang bisa menghalangi doa dalam ketika engkau berdoa. Masih berdoa tapi makan dari harta yang haram. Ya. Itu rezeki dari Allah loh, tapi Allah benci dalam hal tersebut. Ya. Jangan sampai. Atau berdoa, ketika hanya ada mertua. Wah,
Doanya kok nggak kepada Allah ini berasanya. Ya, kok mencari mukanya manusia ketika berdoa. Gimana itu? Nah, hati-hati dalam berdoa. Dalam semua ibadah bahkan. Doa, sholat. Oh saya insya Allah lagi puasa. Saya senantiasa puasa sunnah Senin Kemis kok Pak gitu. Atau Bu. Nah, dia mengungkapkan itu untuk apa coba? Ngapain orang lain tahu kalau kita lagi puasa? Ya. Untuk apa? Menyebutkan ibadah-ibadah kita di depan manusia. Ya. Ini ada suatu kisah seseorang yang baru-baru ini bersedekah ke saudara-saudara kita atau berinfak kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera. Kemudian kata orang yang berinfak, mohon nama saya diganti dengan hamba Allah aja, ditutupi nama saya. Apa kata orang pengelolanya? Oh jangan Pak, ya kebaikan itu harus disebarluaskan, ya agar menjadi motivasi bagi yang melihat dan mendengarnya. Nah, kalimat embel-embel motivasi ini ada celah menuju keriaan. Ya mungkin benar motivasi. Banyak orang termotivasi kok atas kebaikan orang lain. Nggak salah. Tapi nggak salah juga dong orang lihat karena perbuatan kebaikannya diumbar-umbar di hak layak umum. Benar nggak para jemaah sekalian? Atau ada yang kurang setuju dengan pendapat anak pribadi? Ya, tafadhol nggak masalah. Ya. Tapi menurut Ana itu celah yang cukup besar. Ya. Katanya kita mengutarakan atau mengungkap ibadah kita yang seharusnya bisa kita sembunyikan, itu menjadi celah kita agar hati kita semakin ingin dipuji oleh manusia. Pujian itu bentuk pengakuan dan pandangan seseorang dan hanya Allah yang paling baik menggambarkan atau menilai seorang hamba. Kalau kita ingin mencari pandangan terbaik, ya Allah. Karena Allah bukan hanya memandang, bahkan membalas dengan kebaikan yang dikali-kalikan lipat. Kalau manusia kadang memandang, bahkan pandangannya jadi buruk kan? Atas amal soleh kita. Oh, sombongnya. Oh, masih segini, masih segitu. Inilah bagaimana ya pentingnya kita menjaga dalam kita beramal. Mohon maaf agak sedikit luar konteks ya. Nah, itulah unsur fikih yang pertama. Kita disyariatkan untuk berdoa, diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Tentu dengan syarat-syarat dikabulkan doa. Unsur fikih yang kedua, ya, orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa. Ini nih, kita harus tanamkan. Kalau kita bertobat, Allah insya Allah ampuni kok. Ya. Tinggal tadi, yang penting pertama syarat-syarat itu dipenuhi. Ya, tadi kita sebutkan ya. Kemudian yang kedua, optimis. Ya, syarat-syarat itu terpenuhi nih. Oh, saya udah nggak makan harta yang haram. Saya tuh berdoa itu sudah nggak melanggar syariat. So, di waktu yang tepat memuji Allah. Ya, bertawasul dengan amal-amal soleh yang lain atau dosa-dosa saya untuk mengingatkan saya muhasabah. Ya, tapi dia nggak yakin atas doanya terus gimana? Dia sendiri nggak yakin atasnya. Inna zonni abdi kozonni bi kazonni abdi. Inna zonni kazonni abdi bi. Ya. Nah, yang apa aku akan kabulkan itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya, kalau dia nggak optimis ya gimana dong? Prasangkanya jadi prasangka buruk kan? Ya. Maksudnya adalah selama seorang hamba berdoa memohon agar Allah Subhanahu wa mengampuni dosa-dosanya, jika seorang hamba itu benar-benar berharap dari ampunan Allah dan tidak putus asa dari rahmatnya Allah. Artinya apa? Kalau nggak putus asa terus menerus kita berdoa, jangan putus. Ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa. Adapun yang dimaksud dengan Allah mengampuni dosanya adalah Allah akan menutupi dosanya dari manusia. Nah, ini salah satu tafsiran, ya, dia akan menutupi dosa-dosa dari manusia. Ya, nama baiknya akan ditutupi. Ya, jadi akan diumbar dosa-dosa tersebut. Ya, kecuali dia sendiri yang mengumbar, itu salah dia sendiri. Ya, menghapuskannya dan tidak menghukumnya karena dosa tersebut. Ya, artinya apa ya? Diampuni. Udah. Ya. Nah, ini terjemahan yang memang
yang namanya terjemah secara tekstual ya, ya seperti ini ya intinya diampuni men. Ya. Dihapuskan catatan dosanya dan tidak diadab nanti di hari akhir ya, dan manusia tidak akan mengakui dosa tersebut. Para jamaah sekalian, banyak orang mendefinisikan, oh Anda ini munafik, kabur maktan, ya, ini dosanya segitu, sok-sok nasehatin orang, ya. Kita ketika berdosa dan setiap muslim, mukmin bahkan pasti berdosa. Tapi apakah dosa kita pantas untuk diumbar-umbar? Apakah dosa kita harus diumbar agar kita tidak dicap sebagai orang yang munafik? Enggak dong, ya. Man satara akhaka atau man satara akhika satara fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang menutupi dosa hamba atau saudaramu, maka Allah akan menutupi juga dosa-dosa engkau nanti. Ya. Nah, itulah bagaimana dosa itu tetap kita lakukan atau maaf ya, bukan dilakukan. Dosa itu tetap ya kita senantiasa melakukan dosa. Ya, dan kewajiban kita ketika sudah kita terluput atau sudah terlanjur melakukan dosa, menutupi ya, ya tentu ya dengan penyesalan, ya, ingin bertobat, tidak ingin mengulang, ya. Kemudian ya ingin ditutupi aja, ngapain diumbar-umbar, ya. Banyak sekarang di media sosial aib sendiri diumbar agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Gak perlu sih menurut saya. Buat apa? Ya. Unsur fikih yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni dosa sebesar apapun, ya. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Maha kasih sayang. Di sisi lain Allah itu ampunin begitu luas, ya. Wa yaghfiru dzunuba jami'an, ya kan? Dan Allah itu bisa mengampuni dosa segalanya, sebesar apapun perbuatan dosa tersebut, sebanyak apapun ia melakukan dosa, niscaya Allah mampu untuk mengampuninya. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah, termasuk ampunan Allah kepada hambanya bila Allah berkehendak. Udah, ya. Maka jangan putus asa para jemaah sekalian. Allah tuh ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau kita memenuhi syarat, kalau nggak memenuhi syarat, ya gimana mau dikabulkan doa dan taubat kita? Ya, atau diterima taubat kita. Seberapapun besar dan banyak dosa seorang hamba, semua itu tidak besar bagi Allah. Nggak ada kata besar bagi Allah. Allah itu yang maha besar. Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya. Dan tidak ada yang lebih banyak karunia. Tidak ada yang lebih azim, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah qadiru man yasha. Allah itu maha mampu atas segala yang dia kehendaki dan dia inginkan. Ya. Termasuk ampunan. Tidak ada dari dosa kita yang tidak mungkin diampuni kecuali kesyirikan. Allah la yakfiru ayyushraka bi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Optimis, ya. Untuk fikih yang keempat, perintah untuk beristighfar. Salah satu bentuk tobat yang singkat namun padat itu dengan istighfar. Istighfar merupakan sarana untuk mendapatkan ampun Allah untuk bertobat. Tingkatan istighfar dibagi menjadi tiga dalam ya tafsiran ini atau kajian hadis ini. Yang pertama istighfar bentuk syukur kepada Allah, ya. Ini adalah istighfarnya para nabi, ya. Nah, para nabi beristighfar itu untuk bersyukur, ya, untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk bersyukur dengan meminta ampunan. Walaupun sudah pasti diampuni, ya bersyukur karena itu zikir kepada Allah, ya. Dan zikir kepada Allah bentuk kita itu mengetahui bahwa Allah itu maha ampun ketika kita beristighfar, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah itu udah pasti maksum, tapi Rasulullah masih beristighfar. Kenapa? Karena bersyukur atas segala ampunan Allah. Kalau Allah nggak pengen ngampunin dosa hambanya, niscaya tidak akan ada makhluk yang bisa masuk surga. Setelah kita bahas beberapa kali, senantiasa selalu kita bahas, tidak ada makhluk yang masuk surga tanpa rahmatnya Allah. Artinya apa? Tidak akan bisa seorang hamba murni atas amal solehnya masuk surga.
bersyukur. Ya. Dan ini boleh kita tiru. Kita bersyukur bahwa Allah itu maha ampun loh. Dan kita masih bisa bertobat. Bahkan dengan cara yang lebih mudah. Istighfar. Yang kedua, istighfar dari keadaan dalam bersyukur. Astagfirullah, anak hari ini dapat rezeki. Kenikmatan. Belum. Saya syukur istighfar. Ya. Hmm. Kira-kira para jamaah hari ini, ya, kita bangun, sholat, mungkin yang sehat, kita bangun dengan keadaan sehat, masih bisa beraktivitas. Udah bersyukur belum? Kalau belum bersyukur, coba istighfar sekarang. Astagfirullah, hari ini Anda belum bersyukur nih. Lain kali Anda harus lebih sering bersyukur. Ya. Yang ketiga, istighfar dalam perbuatan dosa. Dan ini manusia hak layak umum akan melakukan hal tersebut kalau dia beriman ya. Kalau enggak, dia akan membela perbuatan dosanya. Ya. Zaman sekarang kan banyak liberalisasi kan. Ya. Ya ini lumrah namanya juga program zaman gitu kan. Ah inilah ya zaman seperti ini. Harus dimaklumi dong. Ya, Dona pernah lihat tahun 2023 atau 2022 gitu ya. Dalam sosmed itu. Ya, ada pakaian adat, mohon maaf ya, saya tidak ingin menyinggung. Ya. Pakaian adat yang terbuka lah auratnya. Dan di situ ada di video itu berkata, ya harus menghormati adat dong. Ya, agama juga harus nurut dengan adatnya. Wah ini ya Allah. Semoga Allah mayahdiha. Ya, Allah memberi hidayah kepadanya. Enggak dong. Adat itu di bawah agama. Selama apapun adat itu, walaupun sebelum turunnya Nabi Muhammad, adat harus taat kepada atau harus bersendi di atas agama. Nggak boleh segala sesuatu melanggar syariat Islam atau melanggar kode etik di dalam agama. Nggak boleh. Apapun itu. Ekonomi, hukum, kurun ya. Atau ya, kurun itu ya, hukum ya. Atau apapun itu nggak boleh. Adat apa? Ada al-hadah, al-adah, muhakamah itu ada. Adat menjadi hukum adat, tapi tidak semua melanggar syariat. Tidak ada yang melanggar syariat. Biasa di Indonesia kalau kita berkunjung bawa hadiah, ya, itu jadi adat muhakamah, adat yang dihukumi. Kalau engkau nggak bawa hadiah, engkau boleh ditegur atau engkau boleh dihukum. Ya, itu namanya adat muhakamah. Ya, tapi bukan jadi adat itu melanggar syariat. Ya. Ini bagaimana? Ya, kita lihat. Ya, ini hadis yang cukup panjang kita akan lewati. Ya. Dan harus beristighfar. Ya. Kalau kita sudah tercelemplung dalam hal tersebut, istighfar. Ya. Dan istighfar merupakan obat dari dosa. Ya, kalau kita pengen sembuh, minum obat. Kalau kita ingin dosa kita diampuni, istighfar. Makanya istighfar ini salah satu bentuk taubat yang paling ringkas kita bisa lakukan dimanapun. Tinggal kita tulus nggak dalam beristighfar. Jangan habis sholat di mana-mana, astagfirullah, astagfirullah. Nyebut doang, tapi nggak niat gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, jadi nyebut doang gitu ya. Dan nyebutnya kecepatan gitu kan. Maknai, aku meminta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian unsur fikih yang kelima, larangan berbuat kesyirikan. Ini jelas. Ya. Dan disampaikan dalam akhir-akhir hadis, ya, syirikan itu yang menunda atau menghalangi dalam dikabulkan doa dan taubat. Ya. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan. Mutlak. Nggak ada keringanan itu. Kalau dosa-dosa lain masih ada keringanan. Syirik nggak ada. Jangan sampai sekalipun kita berbuat syirik. Ini sudah rambu mutlak. Ya. Nggak ada keringanan. Syirik nggak ada keringanan. Ya. Ingat ya. Karena bisa mengkafirkan seorang yang mutlak itu syirik. Ya. Seorang meninggal dunia dengan membawa tauhid dan ia pernah melakukan dosa sepenuh bumi bisa diampuni. Allah berkehendak bisa diampuni. Tapi kalau ia melakukan kesyirikan, tidak sulit.
kekal, ya. Nah, apapun yang berbau syirik, hindari, hindari, ya. Unsur fikih yang keenam, anjuran dalam senantiasa bertobat terhadap dosa yang telah dilakukan. Yang pertama itu kan muhasabah kalau kita melakukan dosa. Saya ngelakuin ini untuk sebabnya apa ya? Sebab ini harus saya jauhi, ya. Kemudian yang kedua ya, tidak ingin mengulangi, ya, menyesal dia, ya. Maka itulah bagaimana untuk kita bertobat. Syarat-syarat tadi harus dipenuhi. Kalau enggak, ntar diulangi lagi untuk apa? Ya, dianggap sebagai seorang pembohong kan? Ya. Lillahi asyaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Allah bergembira terhadap taubat seorang hamba. Nah, Allah tuh senang kalau ada hamba yang bertobat. Allah melihat keridoan dalam tobat seorang hamba. Nah, daripada ketika kita mendapatkan sesuatu yang hilang dari diri kita. Ya Allah lebih senang kita bertobat daripada kita menemukan barang yang kita hilangi kemudian kita temui kembali. Sebegitu Allah senangnya perbuatan taubat, amal soleh bertaubat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, memang hadis cukup singkat ya, tapi itu maknanya dalam ya. Kita beberapa kali sih astagfirullah nggak dimaknain. Ya, kalau kita berastagfirullah itu cuma untuk mengampuni dosa kan, tapi kita bukan untuk bersyukur kan. Ya, bukan untuk kita melupakan kalau kita tuh udah bersyukur belum hari ini. Ya, jadi makna istighfar itu, ya, makna yang dalam. Kita lupa bersyukur istighfar. Ingin bersyukur juga istighfar. Ya. Makna yang dalam dalam bertobat. Ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian, tafadhol bila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan bersama, ya tafadhol dari para jamaah sekalian, ya, tentang bagaimana luasnya ampunan Allah dan kita disyaratkan untuk bertobat kepada Allah, senantiasa bertobat, ya, baik untuk bersyukur atau kita kelupaan bersyukur, ya, atau ya kita untuk menghapus dosa-dosa kita, baik yang kita ketahui atau tidak ketahui. Ya, tafadhol para jemaah sekalian, ya, yang ditanyakan atau didiskusikan, itu sudah cukup insya Allah ya pembahasan pada pagi hari ini yang kita bahas bersama. Ya. Nah, bila sudah cukup, ya, ingin kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah ya kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan, dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, minta maaf ya kepada para jemaah sekalian bila ada kekurangan ya atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah, sekali lagi Ana minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, khatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.